Pada pukul 4 pagi di pangkalan udara Olen, di dalam lingkaran kutub utara, udara terasa sangat dingin, hingga 32 C. Di platform utara, terparkir sebuah Tu-160 yang lebih dikenal sebagai Angsa Putih. Ini adalah permata dari Angkatan Udara, pesawat pengebom yang dikirim ke Venezuela untuk menunjukkan kekuatan kepada dunia. Para teknisi Rusia bekerja dengan cepat, mencoba mendekatkan sistem hidrolik yang membeku, yakin bahwa mereka terlindungi di bawah payung tak tertembus dari sistem S-400. Namun, apa yang tidak terlihat oleh radar senilai $1 miliar tersebut adalah bahwa ancaman sudah berada di dalam rumah, hanya 12 km dari pagar, tersembunyi dalam sebuah truk pengangkut sipil. Sekelompok 45 drone FPB baru saja diaktifkan. Mereka tidak perlu terbang sejauh 2.000 km dari perbatasan. Mereka tiba melalui jalan utama. Operator menghidupkan rotor. Dalam 88 detik, kita akan menyaksikan bagaimana kebanggaan nuklir Rusia yang bernilai $270 juta berubah menjadi kobaran aluminium termahal dalam sejarah. Ini adalah penghinaan yang sempurna. Ukraina menggunakan drone yang biayanya lebih rendah daripada Rolex milik Jenderal Rusia untuk menghancurkan sebuah basis yang sangat berharga. Sementara sistem pertahanan S-400 mereka mencari pesawat tempur di awan, drone dari bahan plastik dengan mudah menyelinap masuk lewat pintu belakang tanpa meminta izin. Namun, bagi Ukraina ini bukanlah sebuah lelucon. Skenario ini sudah dipersiapkan sejak 48 jam lalu. Intelijen Kiev mendeteksi tanda-tanda putus asa. Armada Tu-95, pesawat berbaling-baling kuno, sudah tak berfungsi. Mesin mereka telah lelah, memaksa Kremlin untuk mengungsi pesawat-pesawat berharga ini ke pembeku kutub ini. Namun, logistik Rusia kembali gagal. Tidak ada hangar bersuhu terkontrol untuk monster seberat 20 ton ini. Cuaca dingin merusak sistem hidrolik, memaksa para teknisi untuk membuka bagian dalam pesawat di landasan di bawah bintang-bintang. Pesawat ini adalah target sempurna, tak bergerak dan rentan. Dan kejutan akhirnya adalah bahwa ancaman tidak datang dari penerbangan jarak jauh. Ancaman nyata tidak muncul di radar karena sudah menyusup hingga ke dapur, tersembunyi di dalam kotak truk sipil. Terparkir hanya 12 km dari landasan, skuadron serangan menunggu dalam kegelapan dengan jari di atas tombol peluncur. Kotak truk yang menyusup terbuka secara otomatis. Tetapi tenang, para operator GUR berada aman, bersembunyi di pondok beberapa kilometer jauhnya, dengan tangan hangat di atas kontrol dan mata tertuju pada monitor penuh statis. Mereka tidak sedang bermain peta umpet. Mereka sedang bersiap untuk meretas akal sehat radar Rusia. Radar 91N6C dari sistem S-400 yang melindungi pangkalan ini adalah makhluk yang mengesankan. Ia memindai langit mencari tanda radar besar seperti pesawat pengebom, misil balistik, dan pesawat supersonik. Radar ini sengaja mengabaikan drone kecil agar tidak gila menembaki burung angsa migrasi. Ini adalah filter perangkat lunak yang dirancang untuk menghemat amunisi. Oleh karena itu, strategi Ukraina adalah menggunakan penguat RCS aktif. 5 drone tiruan terpisah dari kawanan. Mereka tidak membawa bahan peledak. Mereka membawa sesuatu yang jauh lebih kejam. Sebuah transponder elektronik kecil seharga $200 yang menerima gelombang radar Rusia, memperkuatnya secara digital, dan mengembalikannya dengan kekuatan tambahan. Efeknya instan. Di layar operator Rusia, 5 titik plastik yang tampaknya tidak signifikan tiba-tiba meledak secara elektronik. Bagi komputer penembak S-400, drone-drone tersebut kini bukan lagi mainan. Mereka baru saja mengakuisisi penampang radar dari 5 pesawat pengebom B-52 yang sedang meluncur ke bawah seperti kamikaze. Algoritma pertahanan pangkalan mengalami kepanikan total. Logikanya sederhana. Ancaman besar terdeteksi dalam jarak dekat. Prioritas mutlak. Sistem ini mengabaikan semua yang lain, termasuk 40 drone pembunuh yang terbang dalam mode senyap dekat dengan tanah dan memusatkan semua daya tembaknya pada Goliat tiruan. Tembakan bebas. Dan kabel-kabel vertikal terbuka dengan suara keras yang menggelegar. S-400 meluncurkan salvo misil 48 NDM. Mari kita hitung, karena ini menyakitkan. Rusia menembakkan misil hipersonik seharga $4 juta masing-masing untuk mencegat papan sirkuit yang bisa kamu beli di Amazon. Ini seperti anjing penjaga yang melihat laser pointer dan memutuskan untuk menghancurkan rumahmu sendiri dalam upaya menangkap titik merah. Sementara langit diterangi oleh ledakan oranye, kawanan serangan yang sebenarnya melintasi di bawah hidung mereka. Tak terlihat, senyap, dan dilengkapi dengan hulu ledak PG-7B. Sementara S-400 terus menatap bintang-bintang, mengejar hantu, anjing penjaga sejati dari pangkalan ini terbangun.
Ini adalah sistem Panzir S1. Berbeda dengan saudaranya yang lebih besar, sistem ini tidak pemilih. Ia adalah makhluk paranoid yang dirancang untuk menembak apapun yang bergerak dalam jarak kurang dari 20 km, dan ia marah. Radar Panzir berhasil menyaring kebisingan salju dan mendeteksi kawanan FPV yang mendekat ke tanah. Faktor kejutan sudah hilang. Neraka telah terlepas. Meriam ganda 30 mm dari Panzir mulai menembakkan api dengan kecepatan 5.000 tembakan per menit. Ini seperti mencoba memotong rumput dengan senapan mesin Gatling. Di dalam truk kontrol Ukraina, suasana berubah dari tegang menjadi panik yang terkontrol. Layar para operator dipenuhi statis. Hilang sinyal di unit 4, unit 7 terjatuh. Perang elektronik Rusia telah aktif. Tautan video dari drone mulai mengalami gangguan 500 milidetik. Itu adalah selamanya saat terbang dengan kecepatan 140 km/h di antara pepohonan. Segalanya tidak berjalan dengan baik. 3 drone menabrak tanah, buta dan bingung. Rencana sempurna hancur piksel demi piksel. Namun, ada satu kejutan yang tak terduga. Tersimpan di salju hanya 400 m dari landasan Tu-160. 4 sosok putih berhenti bernafas. Ini adalah unit sabotase GUR. Misi asli mereka, Rencana A, adalah menempatkan 4 bahan peledak magnetis di rangka pesawat dengan senyap. Namun, pengaktifan meriam Panzir menerangi landasan seolah-olah itu adalah stadion sepak bola. Sebuah sorotan dari menara pengawas menyapu salju dan berhenti tepat di atas mereka. Mereka terjebak. Alarm kondisi merah aktif. Itu bukan sirene pertahanan udara, melainkan suara kering dari peluru AK-12 yang dimuat dari jauh. Sementara lampu 3 kendaraan lapis baja Tiger meluncur di atas es menuju posisi para saboteur. Ini adalah momen klasik, sabun terjatuh di sawer penjara. Pemimpin tim darat mengumpat melalui radio terenkripsi. Rencana A dibatalkan. Saya ulangi, rencana A mati. Semuanya berantakan. Para saboteur tidak lari untuk menyelamatkan diri. Mereka membenamkan diri di salju dan membuka tembakan penutup untuk mengalihkan perhatian para penjaga. Mereka telah menjadi umpan manusia. Di dalam truk, operator kepala memahami pengorbanan ini. Ia menonaktifkan pembatas keamanan dari drone tersisa. Ini sudah bukan operasi bedah lagi. Sekarang ini adalah pertarungan jalanan. Pada pukul 3.22, di tanah, situasinya brutal. 4 saboteur GUR tidak memiliki kesempatan untuk menang dan mereka tahu itu. Tugas mereka sekarang bukan untuk kembali ke rumah, melainkan untuk membuat keributan. Pertukaran tembakan antara senapan mereka dan senapan mesin kendaraan lapis baja di Rusia menciptakan kekacauan visual di landasan. Peluru penunjuk meluncur rendah di atas tanah. Dalam momen kritis, para artileri dari sistem Panzir ragu. Mereka harus memutuskan untuk membidik langit atau mendukung pasukan mereka di darat. Ragu selama 2 detik itulah satu-satunya alasan mengapa kawanan udara tidak dimusnahkan seketika. Di atas, telemetri adalah mimpi buruk. Perang elektronik Rusia menyerang dengan kekuatan penuh. 37 drone FPV yang tersisa berjuang untuk tetap terbang. Sinyal video terputus dan kembali dengan penuh statis. Bagi para operator di dalam kabin, rasanya seperti mencoba bermain Call of Duty dengan koneksi internet dari tahun 90-an dan ping 900. Namun, inilah kebetulan yang ironis. Lag tersebut justru menyelamatkan mereka. Karena interferensi, drone-drone bergerak secara spasmodik, tidak terduga, seperti lalat yang mengkonsumsi terlalu banyak kafein. Komputer penembak Panzir yang dirancang untuk menghitung trajektori balistik yang sempurna menjadi kacau, mencoba memprediksi kemana drone yang bahkan tidak tahu arah tujuannya. Panzir memutuskan untuk mengabaikan manusia dan berfokus pada langit. Meriam 30 mm memuntahkan peluru tracer hijau, menciptakan pesta dansa tahun 80-an di neraka. Meskipun gerakan mereka acak, fisika tetap menang. Boom, 1 drone meledak. Lalu yang lain. 15 drone berubah menjadi konfeti plastik dan litium yang terbakar dalam hitungan detik. Salah satu drone kehilangan mesin dan berputar-putar seperti frisbee maut, menghantam dekat tempat di mana para saboteur sedang terbakar. Tim darat telah runtuh, tetapi mereka telah membeli cukup waktu. Tersisa 22 drone. Baterai mulai habis dan dufar api di depan pesawat tidak dapat ditembus. Meneruskan ke depan adalah bunuh diri. Pemimpin kawanan melihat bahwa rekan-rekannya di darat telah berhenti merespons, melaksanakan fase akhir. Ia membagi pembagian. Grup Alpha, 20 unit.
Belok kanan. Pergi ke tumpukan misil. Buatlah itu sepadan. Grup hantu, 2 unit ke tanah. Mode menunggu. Sebagian besar kawanan, 20 drone bising, melakukan belokan tajam dan mengabaikan pesawat. Mereka terjun ke bawah menuju tumpukan misil KH-101 yang terbuat dari 50M. Pertahanan Rusia terpukul mundur. Turret berputar dengan cepat ke kanan untuk melindungi amunisi, meninggalkan Tu-160 untuk sementara tanpa perlindungan. Pada pukul 3.23, jebakan ditutup. Grup Alpha menjalankan misi bunuh diri mereka. 20 drone menghantam hampir bersamaan ketumpukan misil KH-101 yang terletak dengan ceroboh di 50M. Hasilnya bukanlah ledakan konvensional, melainkan sebuah peristiwa geologis. Di dalam tumpukan, ribuan liter JP-10, bahan bakar penerbangan sintetik yang sangat tidak stabil, menyala seketika. Kita berbicara tentang peristiwa termal yang mencapai 3000 C, 60 misil, seluruh anggaran teror Rusia untuk musim dingin, memulai reaksi berantai. Tidak semua hulu ledak meledak sekaligus. Mereka mulai memasak. Mesin berbahan bakar padat menyala dengan sendirinya, mengirimkan misil meluncur berputar ke aspal, ke truk pemadam kebakaran, dan ke menara pengawas. Ini adalah kekacauan total. Para operator sistem Panzir S-400 berada dalam kebutaan. Kamera termal mereka jenuh oleh cahaya matahari buatan yang baru muncul di landasan. Para penjaga berlari dalam keadaan terbakar atau terpaksa terjatuh ke tanah. Tidak ada, sama sekali tidak ada, yang memperhatikan Tu-160. Namun, di sini datang satu kejutan pahit. Ledakan tersebut terlalu besar. Gelombang kejut menghantam landasan seperti tsunami tak terlihat dari udara terkompresi, dan 2 drone hantu yang meluncur diam-diam di sisi kiri langsung terkena turbulensi. Hantu 2 tidak bisa bertahan. Sebuah pecahan puing, mungkin sepotong badan misil, menghantam rotor belakangnya. Drone itu kehilangan kendali, berputar 3 kali dengan ganas, dan menghantam hanya 20M dari landasan. Layar operator di truk berubah menjadi hitam. Kami kehilangan nomor 2. Duh, dia jatuh. Hanya tinggal 1. Hantu 1. Drone kecil ini berjuang melawan angin silang dan statis akibat kebakaran. Operator bergelut dengan kontrol, mencoba menstabilkan pesawat hanya 1 meter di atas tanah di depannya. Di antara asap hitam dan nyala api oranye muncul targetnya. Tu-160 diterangi oleh api seperti iblis dari logam. Mesin pesawat terus menyala, menggeram, dengan rakus menyedot udara, tanpa menyadari bahwa dunia di sekitarnya hancur. Jalan bersih dari pertahanan, tetapi udara adalah kekacauan turbulensi. Operator menarik napas dalam-dalam, hanya memiliki 1 peluru, 1 drone, dan mesin nomor 3 dari pesawat pengebom itu menatap langsung ke wajahnya dengan mulut titaniumnya yang terbuka lebar. Semuanya hanya bergantung pada 5 detik ke depan. Pada pukul 3.24, operator di truk berhenti berjuang melawan turbulensi dan melakukan hal yang tak terbayangkan. Ia membiarkan dirinya tersedot. Mesin nomor 3 Tu-160 adalah makhluk rekayasa Soviet yang menghisap 500 kg udara per detik. Saat ini, ia berfungsi sebagai mesin penyedot debu terkuat di dunia. Drone itu tidak menghantam pesawat, ia dihisap. Ia memasuki mulut titanium dengan kecepatan 200 km/h dan tepat sebelum menyentuh bilah kompresor pertama, operator meledakkan muatan. Disinilah fisika menjadi sangat brutal. Kepala hulu ledak PG-7BL bukanlah granat biasa, melainkan muatan berongga. Saat meledak, kerucut tembaga terbalik di dalamnya runtuh dan berubah menjadi semburan plasma dan logam cair yang bergerak dengan kecepatan 7000 m per detik. Ini secara harfiah adalah jarum lava cair yang menusuk jantung mesin. Semburan plasma menghantam poros tengah turbin, tetapi kerusakan sejati disebabkan oleh energi kinetik. Bilah kompresor berputar pada 10.000 putaran per menit. Mereka adalah pisau presisi yang seimbang hingga miligram. Ketika ledakan menghantam, keseimbangan tersebut terguncang. Terjadi peristiwa blade out. Bilah titanium patah dari pangkalnya. Gaya sentrifugal segera mengubahnya menjadi pecahan supersonik. Mesin itu berhenti menjadi pendorong dan berubah menjadi granat fragmen raksasa yang meledak dari dalam. Ratusan bilah logam menyala keluar seperti senapan pemecah suara menembus bodi mesin seolah-olah itu adalah kertas beras. Dan di sini terdapat kelemahan desain. Tepat di samping mesin terdapat arteri pesawat. Pecahan logam memotong jalur hidrolik utama dan merobek tangki bahan bakar di sayap. Fluida hidrolik bertekanan tinggi menyemprotkan ke mesin yang terbakar dan terbakar seperti pelontar api.
Tu-160 terjatuh tanpa tekanan hidrolik dan dengan struktur internal sayap yang hancur akibat ledakan mesin. Angsa putih tersebut tidak dapat menopang beratnya sendiri yang mencapai 275 ton. Dengan suara logam gemerisik yang terdengar di atas kebakaran, roda pendaratan kiri gagal. Sayap menghantam tanah dan patah, mencurahkan ton bahan bakar yang mengubah landasan menjadi danau api. Kebanggaan Angkatan Udara Strategis Rusia, mesin yang dirancang untuk akhir dunia, telah dibunuh di rumahnya sendiri tanpa pernah lepas landas oleh sebuah mainan plastik yang menyusup ke dalam. Pada akhirnya, perang modern adalah kalkulator yang dingin. Rusia menghabiskan miliaran untuk sistem S-400 dan rumah pengawalan, tetapi melupakan tutup pintu belakang. Sebuah drone seharga 500 memanfaatkan kekacauan dan fisika baru saja menghapus dari peta aset strategis yang tak tergantikan. Ini bukan keberuntungan, melainkan pilihan rekayasa yang diterapkan. Jika Anda memiliki mesin yang menghisap semua yang ada di depannya, pastikan itu tidak menghisap sebuah bom. Selesai dan keluar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share, komen, and subscribe untuk update video-video terbaru.